Jatuh cinta kepada Yesus adalah yang terbaik yang pernah dan yang selalu akan saya alami, lakukan. Saya harap saudara pun demikian. Amin. Bukan sekali aja kita jatuh cinta pada saat kita mengenalnya, yaitu kita menerimanya kasih mula-mula. Tapi kita akan terus mengasihi dia. Dan terusnya bukan hanya mengasihi, tapi terus jatuh cinta. Jatuh cinta, jatuh cinta. Mengasihi dengan jatuh cinta itu berbeda loh saudara. Kalau mengasihi ya itu terus kan seperti itu. Tapi namanya orang jatuh cinta, siapa yang mengalami jatuh cinta? Angkat tangan. Nggak ada yang jatuh cinta. Ada yang pernah mengalami jatuh cinta? Nah, gimana rasanya? Berdebar-debar, membahagiakan, berbunga-bunga, menakutkan, menyeramkan juga kali ya. Berjuta rasanya. Mules ya. Tapi kan itu sesuatu yang paling wow, begitu ya kan? Dan saya masih ingat juga jatuh cinta kepada Yesus ya, 21 tahun yang lalu saya jatuh cinta kepadanya. Roh Kudus membuat saya jatuh cinta kepadanya. Kalau tanpa Roh Kudus saya tidak akan mungkin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Baca firman ya sudah, tapi jatuh cinta belum pada saat itu. Hanya Roh Kuduslah yang membuat saya untuk bisa jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Dan itu adalah the best. The best, still the best right now. Still the best. Kalau saya ada hari ini itu karena Dia yang luar biasa. Amin. My kingdom is not of this world. Yesus katakan itu ketika ia dibawa ke Pontius Pilatus. Ketika ia ditanyai oleh Pontius tentang siapakah dia? Ya, rajakah engkau? Coba kita buka kembali di dalam Yohanes 18. Sebentar aja di situ. Ya. Di ayat yang ke-33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin. Ketika ditanya, "Engkaukah raja?" Dia tidak menjawab ya. Tetapi dia langsung menjawab, "Kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan datang melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi." Jawabannya bukan, "Aku adalah raja." Ya, aku adalah raja. Tidak, Yesus tidak menjawab demikian. Tapi Yesus langsung menjawab bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, pasti aku tidak akan diserahkan kepada orang Yahudi. Yesus menyampaikan itu langsung kepada Pontius Pilatus. Tetapi sebelumnya seharusnya kita ini sudah memahami, melihatnya yang tertulis di Alkitab, yang tercatat di sini bahwa Yesus itu sudah mengatakannya kepada murid-muridnya. Dan berulang-ulang sebetulnya dia sudah mengatakan tentang kerajaannya bukan dari dunia ini. Dia sudah mengatakannya sejak awal dia sudah mengatakannya.
tetapi memang tidak ada yang mengerti. Jelas sekali dia menyampaikan itu kepada murid-muridnya, yaitu ketika ia bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dia, sama seperti Pilatus bertanya, siapa kamu? Tapi Yesus juga bertanya kepada murid-muridnya, siapa aku menurut kamu? Nah, semua ada yang ngomong nabi, yang ngomong Elia, ada yang ngomong seperti Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus bertanya, siapa menurut kamu? Aku ini siapa? Langsung Petrus menjawab apa? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan ketika itu Tuhan Yesus langsung tahu bahwa yang berkata dari Petrus itu bukan Petrus sendiri, tapi Bapaknya yang di surga yang menyampaikan hal tersebut. Dan Tuhan langsung berkata kepada Petrus, berbahagialah kamu Simon, berbahagialah kamu, karena yang menyampaikan itu bukan kamu tapi Bapakku yang di surga. Ya. Tapi setelah Yesus mendengar Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, kemudian Yesus mulai menyampaikan, sebagai Mesias aku ini harus mati terbunuh. Sebagai Mesias aku ini harus dianiaya, terbunuh. Dia menyampaikan itu. Aku harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Langsung saat itu juga Petrus yang barusan tadi mengakui bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah, langsung menarik Yesus dan berkata, tidak, sekali-kali engkau tidak akan, Tuhan Allah tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tadi Petrus ini mengakui, siapa aku? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Wah, dia tahu, Yesus tahu, ini yang bicara ini adalah Bapakku yang di surga. Karena memang dia adalah dari surga, kerajaannya adalah dari surga, dan dia sebagai Mesias. Langsung yang menyampaikan itu Bapakku. Kemudian setelah disampaikan itu, Yesus membuka lagi, kalau kamu sudah tahu bahwa aku adalah Mesias, dia memperjelaskan, Mesias itu pekerjaannya harus mengalami penderitaan. Mesias itu pekerjaannya harus mengalami penganiayaan. Mesias itu harus dibunuh dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Itu yang mau disampaikan. Tetapi orang yang sama menyampaikan bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah, langsung menarik Yesus dan berkata, tidak Tuhan, sekali-kali engkau tidak akan mengalaminya. Allah tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Berani sebut nama Allah. Kadang pada saat itu juga Yesus langsung menghardik, karena dia tahu yang bicara ini bukan Bapaknya lagi, bukan kerajaan surga lagi yang berbicara. Yang berbicara lewat Petrus ini adalah kerajaan dunia. Yang berbicara lewat Petrus ini adalah kerajaan kegelapan, yaitu iblis. Saat itu Yesus langsung menghardik, enyalah engkau iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku, karena engkau hanya memikirkan pikiran manusia, tidak memikirkan kehendak Bapa. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pada saat itu Yesus sudah menyampaikan bahwa my kingdom is not of this world. Kalau kerajaan dunia pasti menghalangi dia untuk mati. Kalau kerajaannya dari dunia, pasti akan menghalangi supaya dia tidak mati. Tapi kerajaannya dia bukan dari dunia. Kerajaan dia dari surga. Dan tugas dari Allah Bapa adalah justru sebagai Mesias, ia harus mati. Pada saat itu Petrus mengalami pekerjaan double agent. Agen yang dua, agen kerajaan surga, kemudian juga menjadi agen kerajaan dunia.
Karena sesaat dia bisa mengakui bahwa engkau adalah Mesias anak Allah, kemudian sesaat kemudian dia menghalangi pekerjaan Mesias anak Allah tersebut. Dia termasuk double agent. Tahu double agent? Agen yang mukanya dua. Nah, Yesus mau menyampaikan, kerajaanku bukan dari dunia. Kalau kerajaan dunia itu seperti ini, mukanya dua. Kerajaan dunia itu selalu bermuka dua. Kerajaan dunia itu seolah-olah baik tapi tidak baik, seolah-olah tulus tapi tidak tulus, seolah-olah peduli tetapi tidak peduli, seolah-olah melindungi tapi tidak melindungi. Itu adalah kerajaan dunia. Dan Petrus menjadi agennya saat itu. Tapi Yesus menyampaikan, my kingdom is not of this world. Kenapa? Yang tadinya dia berkata bahwa engkau adalah Mesias anak Allah, tapi ketika dia mendengar bahwa anak manusia ini harus mengalami penderitaan sebagai Mesias, anak manusia ini harus mati, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, dia tidak mendengar itu, tapi mati dibunuh. Dia langsung apa? Tidak Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dia hanya memikirkan manusia. Padahal yang merasuki Yudas untuk mengkhianati Yesus juga kerajaan dunia, yaitu iblis juga. Iblis yang sama masuk di dalam Petrus, iblis yang sama masuk di dalam Yudas. Yudas dirasuk oleh iblis dari kerajaan dunia untuk mengkhianati Yesus. Demikian juga imam-imam semuanya dirasuk oleh iblis supaya membunuh Yesus. Mereka didorong supaya selalu mencari kesalahan Yesus untuk membunuhnya. Jadi pembunuhan itu juga sudah didorong oleh iblis. Tetapi dari iblis yang sama menghalangi, menyampaikan bahwa jangan Tuhan, tidak akan terjadi. Apakah dia tidak double agent? Pura-pura. Nah, itu adalah kerajaan dunia. Saudaraku yang kekasih, kita hidup di dunia, di kerajaan dunia yang sifatnya adalah selalu mukanya dua. Seakan-akan melindungi kamu, seakan-akan peduli akan kesehatanmu, tetapi don't care, mereka tidak mempedulikan kesehatanmu. Seakan-akan mereka mau melindungi kamu, tapi mereka malah merusak, menjauhkan engkau dari Tuhan. Itu kerajaan dunia seperti ini. Seakan-akan Petrus peduli kepada Yesus, jangan Tuhan, jangan nih. Tapi dia justru mengatakan, oh, kamu menjadi batu sandungan bagiku, kamu memisahkan, menghalangi pekerjaan Allah. Itulah kerajaan dunia. Kerajaan surga, kerajaan dari Yesus tidak demikian. Jadi kalau kita ini hidup di kerajaan dunia ini, hati-hati ya. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, berarti di dalam dirimu sudah ada kerajaan surga itu. Tetapi harus hati-hati, karena engkau masih berpijak di tempat di dunia di mana iblis berkuasa. Kalau engkau tidak betul-betul ya, bahwa aku adalah kerajaan surga, bahwa aku berasal dari kerajaan surga, kalau engkau tidak tetapkan hatimu seperti itu, engkau akan digoyah seperti iblis menggoyah Petrus. Sesaat mengaku anak Allah, sesaat angkat tangan terima kasih Yesus, sesaat kemudian ketika dikatakan harus mengalami penderitaan, harus susah, tidak Tuhan, tidak akan dihardik, ditengking semua. Jadi kamu ini agent dari mana? Kamu ini dari mana? Petrus ini saat itu langsung Tuhan tahu, ini bukan dari Bapakku, ini yang berbicara adalah dari kerajaan dunia. Jadi sejak awal Tuhan sudah mau menyampaikan, kalau di dalam kerajaanku, lalu dia lanjutkan ya, kamu adalah batu sandungan bagiku, sebab kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang untuk memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Sebab anak manusia akan datang ke dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Yesus menyampaikan, my kingdom is not of this world. Jadi kalau kamu mau mengikuti kerajaanku, kalau kamu mau mengikuti aku, ya, kamu harus menyangkal dirimu. Kamu harus memikul salibmu dan mengikut aku. Dan kamu tidak boleh mempertahankan nyawamu. Ya. Dikatakan bahwa barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, justru ia akan kehilangan nyawanya. Petrus ini seakan-akan mau menyelamatkan Yesus, menyelamatkan nyawa Yesus. Jangan Tuhan, tidak. Engkau tidak akan mati. Kayaknya baik banget kan? Betul nggak? Kayaknya care kan? Peduli kan? Sayang banget. Lalu Petrus ini mengharapkan Yesus menepuk bahunya. Betul, kamu memang muridku yang paling hebat, muridku yang paling luar biasa. Tepuk-tepuk begitu. Mungkin dia menunggu Yesus melakukan itu. Tapi malah apa yang terjadi? Yesus malah menghardik. Karena itu hal itu bukan dari kerajaan surga. Yang disampaikan Petrus itu berasal dari kerajaan dunia. Walaupun seakan-akan dibungkus dengan suatu kepedulian, dibungkus dengan suatu care, dibungkus dengan suatu kasih yang kayaknya, waduh, jangan deh Tuhan. Tuhan, kau tidak akan mengalami kesengsaraan. Tuhan, kau Tuhan yang maha kuasa, kau tidak akan mengalami kesengsaraan. Kayaknya, sayang banget, kayaknya love banget. Tapi ternyata apa? Tuhan berkata, kamu batu sandungan bagi aku. Kamu hanya memikirkan apa? Pikiran manusia. Kamu tidak memikirkan pikiran Allah. Kamu tidak memikirkan kerajaan surga. Yang kamu pikirkan hanya kerajaan dunia. Berapa banyak sekarang anak Tuhan menjadi double agent seperti ini? Banyak sekali. Hati-hati. Memang di dunia ini seperti harus terjerat, harus mengikuti, harus ini. Harus ini, kalau kita nggak ikutin nggak bisa ini. Harus karena kita dibawa ke sini, arah ke sini. Dunia begini kita harus ikuti dunia. Tidak. Yesus berkata, my kingdom is not of this world. Demikian juga saudara dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus harus berani berkata, my kingdom is not of this world. Segala sistem peraturan di dunia ini tidak sesuai dengan kerajaan surga. Menurut kerajaan dunia, seorang Mesias itu tidak harus mati. Menurut kerajaan dunia, Mesias itu penyelamat justru harus dari golongan yang berkelas tinggi, yang kaya, yang hebat, dan tidak mati. Itulah baru dia bisa menyelamatkan. Bagaimana orang mati menyelamatkan orang? Betul kan? Mereka berpikir demikian. Orang-orang Yahudi semua, nggak mungkin, ini bukan Mesias kita. Kalau dia mau mati, lalu siapa yang menolong kita? Demikian juga makanya Petrus dikatakan, jangan Tuhan, nggak usah mati. Nanti siapa yang menyelamatkan kita kalau Tuhan mati? Bagi mereka saat itu dunia, Mesias itu harus orang yang tetap hidup, yang bisa menyelamatkan. Coba bayangin saudara. Saudara mungkin bisa mikir juga, kalau orang mati bisa nggak menyelamatin? Nggak bisa kan? Dunia kan berpikir demikian. Katanya Mesias harus mati terbunuh. Lalu kita diselamatin oleh siapa? Sedangkan mereka menanti-nantikan Mesias. Dan dunia akan berpikir, pada saat itu kerajaan dunia, iblis merasuk mereka. Yang menyelamatkan kamu harus dari golongan kelas raja, yang kerajaannya gede, kerajaannya yang besar, kaya raya. Yesus lahir di kandang. Dari dilihatnya anak tukang kayu. Gak ada konglomeratnya sama sekali. Gak ada sama sekali. Gak punya uang. Mana bisa menyelamatkan dunia? Mana bisa sebagai Mesias? Mulailah mereka. Ini bukan dari Allah. Tapi justru yang mereka pikirkan itu berasal dari iblis, dari dunia. Supaya apa? Menjadi batu sandungan, menghalangi pekerjaan surga, supaya menghentikan pekerjaan surga untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada satu orang pun di dunia yang terkaya. Coba sebutkan orang yang terkaya di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak akan ada.
Orang terkaya sekali yang punya duit banyak tidak akan bisa menyelamatkan seluruh umat manusia, tidak akan bisa. Kalau keluarganya sendiri bisa, tapi seluruh dunia tidak akan bisa. Selamatkan dalam apa? Misalnya dalam suatu bencana mungkin bisa, tapi nyawanya tidak akan bisa ada seorang pun yang menyelamatkan nyawanya. Karena itu Yesus berkata, kalau kamu mau mengikuti kerajaanku, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, mengikut aku. Dan kamu jangan terus kamu mempertahankan nyawamu atau menyelamatkan nyawamu. Kalau kamu mementingkan hanya keselamatan nyawamu saja, itu akan kehilangan, nyawamu akan hilang. Tetapi kalau kamu merelakan nyawamu hilang, ya, demi aku, demi siapa? Kerajaan surga, maka kamu akan mendapatkannya lagi. Yesus saat itu menyampaikan bahwa anak manusia harus mati terbunuh. Dia merelakan nyawanya untuk siapa? Untuk kerajaan surga, untuk karya penyelamatan dari kerajaan surga, untuk menyelamatkan umat di seluruh dunia ini. Dia merelakan nyawanya. Oleh karena itu kerajaan surga mengembalikan nyawanya pada hari yang ketiga. Katakan amin. Karena itu barang siapa merelakan nyawanya, ia akan memperolehnya kembali. Itu adalah kerajaan surga. Dan kerajaan surga ini berbeda dengan kerajaan dunia. Dan Yesus sampaikan ini jelas sekali. Tadi Petrus menghalangi menyayangkan nyawanya. Dan Tuhan mau ngajar kepada murid-muridnya, kamu jangan menyayangkan nyawamu, ya, jangan kamu sayangkan nyawamu. Demi nyawamu ini kamu merelakan hubungan dengan Tuhan. Demi nyawa ini kamu selamatkan. Kamu berani ini apa? Menjadi batu sandungan daripada Yesus Kristus. Banyak sekali orang demi menyelamatkan nyawanya, dia menjadi batu sandungan Yesus Kristus. Demi menyelamatkan nyawanya, dia terputus hubungannya dengan Yesus. Tapi tidak kelihatan, karena tertutup. Karena cara dunia itu selalu pakai topeng, selalu menutup, tidak kelihatan. Seakan-akan care, seakan-akan peduli, seakan-akan mau melindungi, seakan-akan mau menyelamatkan. Tetapi justru apa? Pekerjaannya iblis adalah menghancurkan, membinasakan. Betul? Pertama kayaknya seperti itu, tapi akhirnya binasa. Coba kalau Yesus tidak tahu bahwa yang bicara lewat Petrus itu adalah kerajaan dunia, dia mengikuti Petrus. Akhirnya apa? Terputus hubungannya dengan Bapa di surga. Tapi Yesus memiliki roh, membedakan roh. Dia tahu ini bukan dari Bapakku, ini dari kerajaan dunia, yang mau justru menghentikan pekerjaan surga, yang mau justru menghentikan apa yang mau Yesus lakukan. Dan Yesus langsung, minggir kamu, kamu tidak punya kuasa, because my kingdom is not of this world. Amin. Yesus selalu menyampaikan ini sebetulnya pada saat itu, ya. Sehingga ketika ia mati pun, ketika ia dibawa, ditangkap, ya, dibawa, ditangkap, disesah, ya, disebutkan, dia tetap tenang. Karena dia tahu kerajaannya dia bukan dari dunia ini. Justru dia adalah agen kerajaan surga. Dia adalah duta besar kerajaan surga. Dia tidak double agent. Dia bisa saja menolak untuk tidak mati. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia tahu, kalau dia tidak merelakan nyawanya, kalau dia tidak melepaskan nyawanya, maka kepentingan kerajaan surga ini tidak akan terlaksana. Satu-satunya jalan untuk bisa menyelamatkan seluruh umat manusia saat itu, dulu, sekarang, dan sampai masa depan, hanya dengan dia harus merelakan nyawanya. Tanpa dia melepaskan nyawanya, hal itu tidak akan terjadi. Tidak bisa dia dengan didoakan. Dia keliling deh, coba Tuhan, Bapak, kalau aku keliling gimana? Kadang ke Israel, kadang ke sini, kemana keliling begitu, doakan semua orang supaya selamat. Tidak. Sebab kerajaan surga tidak demikian bekerjanya. Kerajaan surga bekerja sekali untuk selamanya, once for all. Ketika dia melepaskan
nyawanya. Ketika dia meletakkan nyawanya di tangannya Bapa, seakan-akan hancur. Tapi justru ketika dia merelakan, dia mendapatkannya kembali pada hari yang ketiga. Dan bukan hanya nyawanya dia saja yang dia dapat, tapi dia mendapatkan rampasan, jarahan, yaitu saudara-saudara saya semua ini, termasuk saya dan semua orang yang terima Yesus, itu adalah jarahannya, rampasannya dari iblis, dirampas, dijarah, dirampas, dan diberikan kepada Yesus. Karena kita semuanya duluan jadi budaknya iblis. Dan ketika Yesus mati dan bangkit, kita jadi bebas, jadi dirampas oleh Bapa, dan semuanya diberikan kepada Yesus menjadi kerajaan itu. Amin. Yesus berkata bahwa jangan takut. Kawanan kecil, kita kawanan kecil. Karena Bapamu di surga itu berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Dan kita memilikinya. Berarti kita harus berani, saudara. Berani di dalam kehidupan kita, sikap-sikap kita, cara berpikir kita, tutur kata kita harus betul-betul menyatakan bahwa engkau bukan dari kerajaan dunia. Engkau harus menyatakan bahwa aku berasal dari kerajaan surga. Seperti Yesus tadi, jelas-jelas murid yang sama di golongannya yang sudah mengenal dia, tapi ternyata ada dua. Ya, satu support dari orang yang sama tiba-tiba berubah. Nah, kita harus tahu itu. Harus bisa apa? Seperti Yesus mempunyai discerning, memiliki apa? Roh, membedakan roh. Ini roh siapa? Roh dari mana? Roh iblis, roh Allah, atau rohnya kita? Nah, Yesus tahu yang ngomong itu roh iblis. Oleh karena itu, malam hari ini, saudara, setelah kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, biarlah kebangkitan Yesus itu tidak berlalu begitu saja, saudara. Kalau kita hanya setiap tahun merayakan kebangkitan Yesus, dan setiap tahun nyanyi Dia bangkit gitu terus, setiap tahun nyanyi itu terus, nggak ada lagu lain lagi, Dia bangkit, ya gitu terus, ya kan? Tapi engkau nggak bangkit, engkau masih mendekam di dalam kerajaan dunia, engkau masih masuk di dalam penjaranya kerajaan dunia. Ngapain? Setiap tahun harus ada kebangkitan di dalam kehidupan kita. Setiap tahun harus perubahan di dalam sikap dan rohani kita. Jangan terus kita dalam jerujinya iblis, di dalam penjara tapi teriak-teriak Dia bangkit. Lucu banget ya toh. Tapi engkau dikelilingi oleh belenggunya iblis atau jerat-jeratnya iblis. Kamu nggak apa-apa, ini boleh, ini nggak apa-apa, ini nggak kelihatan kok, nggak ada yang tahu, nggak apa-apa, ini mah kecil, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Nggak bisa. Sekalipun tipis, satu benang tipis merah, tapi kalau itu bukan dari kerajaan surga, kebaskan. Dan harus berkata, my kingdom is not of this world. Sekalipun setipis benang itu kamu harus lepaskan dari tubuh ini. Tubuh ini adalah milik kerajaan surga. Amin. Ini harus. Kalau enggak, minggu lalu kemarin baru berapa hari yang lalu, 2 hari ya, kita merayakan kebangkitan Yesus. Hari ini loyo lagi, nggak ada kebangkitan lagi, masuk lagi, terjerat lagi. Seperti Petrus, sesaat Mesias, engkau anak Allah, engkau anak Allah. Kemudian ketika ada penderitaan segala macam, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Jangan Tuhan, tidak Tuhan, aku tengking dalam nama Yesus, aku tengking. Sesaat kamu jadi kerajaan surga, sesaat kamu jadi kerajaan dunia. Mau jadi double agent? Jangan. Biarkan kita sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus harus tetap Yesus. Sekalipun dunia menawarkan dengan pesonanya, sekalipun dunia menawarkan dengan aroma yang menyegarkan seperti itu, yang kayaknya dibungkus dengan wrapping dengan yang menarik seperti itu, tapi ternyata di dalamnya apa? Tengkorak, tetap adalah kematian. Jangan kamu mau. Surga tidak membungkusnya. Yesus buka terang-terangan, anak manusia Mesias harus mati. Nah, terang-terangan, gak dibungkus, gak di wrapping.
Nggak pakai bungkusan pita kado segala macam, nggak, langsung dia ngomong bahwa anak manusia harus ke Yerusalem dan dia harus dibunuh dan mati. Dia ngomong terang-terangan, nggak pakai bungkusan, jelas. Tapi kalau dunia, di dalamnya tuh tengkorak, tapi di luarnya dibungkus dengan kado yang bagus, rapi. Hati-hati, hati-hati. Tapi Yesus, kelihatannya aku harus mengalami kesengsaraan, aku harus mengalami penderitaan, aku harus mengalami sakit nih, aku harus mengalami penganiayaan, harus mengalami caci maki. Tapi kalau engkau berasal dari kerajaan surga, maka engkau akan menang atas semuanya itu. Amin. Tuhan tidak membungkus, ya. Dan Tuhan sudah berkata, di dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan, di dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan. Tapi Yesus berkata, jangan takut, karena aku sudah mengalahkan dunia. Amin. Amin. Coba kita baca ayat yang terakhir, Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Sekalipun banyak orang meninggalkan kita, sekalipun engkau ditinggalkan banyak orang, kalau engkau berasal dari kerajaan surga, jangan takut, Bapa tetap menyertai. Seperti Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, tapi dia berkata bahwa aku tidak seorang diri, Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepada kamu, supaya kamu beroleh apa? Damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Ini gak dibungkus sama Tuhan. Tuhan ngomong jelas, di dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan. Tidak ada kata-kata di dalam dunia kamu akan menerima berkat, di dalam dunia kamu akan jadi kaya, di dalam dunia kamu akan, tidak. Kalau kamu ikut aku, kamu akan dapat semuanya nih. Kalau ikut aku, kamu akan menerima berkat yang berlimpah. Kalau ikut aku, kamu akan disembuhkan. Kalau ikut aku, kamu akan menerima semua. Tidak. Yesus sudah berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikuti aku setiap hari. Dan di dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi cheer up. Yesus berkata, jangan takut, bahwa aku sudah mengalahkan dunia. Because he said, my kingdom is not of this world. Ketika Yesus mati, dia sudah mengalahkan dunia itu. Dan ketika Yesus bangkit, dia mengambil kembali kerajaan itu dan memberikan kepada saudara dan saya. Amin. Kita sudah melewati hari kebangkitan, tapi biarlah kerajaan itu yang dia sudah ambil, ya, yang dirampas itu diberikan kepada saudara, dan itu harus ada tetap di dalam saudara. Kerajaan surga ada di dalam. Coba katakan kanan kiri, aku bukan dari dunia ini. My kingdom is not of this world. Katakan, kerajaanku bukan dari dunia, kerajaanku dari surga. Haleluya, amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Jadi kalau anak-anak muda ada tawaran apapun, seperti apapun, kayak tutupan rapat gini, hati-hati berdoa. Apa ini Tuhan? Apakah ini dari kerajaanmu atau bukan? Kalau bukan dari kerajaanmu, walaupun bungkusannya indah, bagus, sudah gak usah, ya. Yang cari yang transparan aja, yang terbuka langsung. Dan Tuhan itu selalu transparan. Dia selalu mengatakan apa adanya, tidak ada tersembunyi. Amin.